dilakukan oleh anggota Densus 88 kepada Sunardi ini memang upaya yang telah tepat untuk meredam aksinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab ketika Sunardi ingin dilakukan penangkapan terhadap Sunardi ini, dia berupaya untuk lepas dari penangkapan dan mencoba untuk kabur. Sunardi sendiri kabur dengan menggunakan mobil dengan berlaju kencang dan menyetir mobil secara zigzag seperti di dalam film action dalam upaya melakukan pembebasan dirinya, melarikan diri. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frame Kutoruk, dimana di sini saya ingin membahas mengenai seorang dokter bernama Dr. Sunardi yang baru-baru ini ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya Dr. Sunardi ini dokter yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah ini meninggal dunia setelah ditembak oleh Densus 88 anti teror. Di mana sebelumnya memang Densus 88 sebelum melakukan penangkapan dan penembakan kepada Dr. Sunardi ini, Dr. Sunardi telah ditetapkan oleh Densus 88 sebagai tersangka dalam kasus terorisme. Dan setelah ditembaknya Dr. Sunardi ini, setelah dia meninggal, jadi ramai diperbicarakan di masyarakat sampai-sampai ada tagar "Pray for Dr. Sunardi", ramai dibicarakan. Dan Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Profesor Jubairi Joeban, bahkan menyebutkan bahwasanya insiden Dr. Sunardi ini merupakan insiden yang kelam yang menambah ramainya dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Upaya penembakan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 kepada Sunardi ini memang upaya yang telah tepat untuk meredam aksinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab ketika Sunardi ingin dilakukan penangkapan terhadap Sunardi ini, dia berupaya untuk lepas dari penangkapan dan mencoba untuk kabur. Sunardi sendiri kabur dengan menggunakan mobil dengan berlaju kencang dan menyetir mobil secara zigzag seperti di dalam film action dalam upaya melakukan pembebasan dirinya, melarikan diri. Dan bukan cuma melajukan mobilnya secara zigzag, Sunardi juga berupaya untuk menabrakkan mobilnya kepada petugas dan ke arah mobil petugas, dan serta membahayakan kepada masyarakat sekitar yang melintas. Maka upaya yang dilakukan oleh pihak Densus 88 anti teror untuk menembak Sunardi ini merupakan hal yang telah tepat, karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu dilakukan penembakan kepada Sunardi. Sunardi ini merupakan salah satu teroris ya, yang berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan dirinya. Padahal Sunardi ini adalah seorang dokter, tetapi dia seperti ada istilahnya pemikiran di dalam strategi perang. Dari upaya pelepasan dirinya ini kan kita
bisa melihat bahwasanya Sunardi ini memiliki strategi, yaitu salah satunya strategi melepaskan diri, upaya melepaskan diri kan itu dia, seperti upaya melakukan penabrakan terhadap aparat, melajukan mobil dengan kencang secara zigzag. Itu merupakan strategi dalam pelepasan penangkapan. Mungkin juga Sunardi ini ahli strategi selain ahli kesehatan ya. Teroris seperti Sunardi ini memang harus diberantas. Dan memang Dr. Sunardi ini menjadi bahan pembicaraan dari masyarakat, sebab orang yang mengenal dia adalah sebagai dokter. Berdasarkan berita dari sindonews.com, di sini pihak kepolisian membeberkan setidaknya ada 5 peran atau keterlibatan dari Dr. Sunardi dalam kasus terorisme ini. Yaitu pertama, Sunardi merupakan anggota dari Jamaah Islamiyah atau JI, selaku anggota organisasi terorisme JI. Pernah menjabat sebagai Amir Khidmat, menjadi Deputi Dakwah dan Informasi, kemudian menjadi penasihat dari para Amir JI, penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia atau yang disingkat ASI, yaitu sebuah yayasan atau organisasi terlarang yang terafiliasi jaringan JI yang tugasnya adalah merekrut, mendanai, dan memfasilitasi jaringan pengikut Kesuria. Nah, sementara yayasan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2015 adalah organisasi terlarang. Inilah alasan daripada pihak kepolisian menetapkan seorang Sunardi menjadi tersangka. Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Dr. Sunardi ini, pihak kepolisian telah menetapkan Sunardi sebagai tersangka dalam kasus terorisme. Ini merupakan insiden yang memang apa ya istilahnya, hal yang tidak wajar, di mana seharusnya Sunardi selaku dokter sebelum dia diangkat sebagai dokter, dia terlebih dahulu sumpah profesi dari kedokteran, yaitu untuk bersumpah membantu masyarakat agar bisa menangani ataupun menyembuhkan masyarakat, kan itu dia. Ini malah ikut di dalam kasus-kasus terorisme, di mana di dalam kasus-kasus terorisme ini sendiri banyak melibatkan pihak, di mana di dalam kasus-kasus terorisme ini sendiri banyak korban yang meninggal, banyak korban yang terluka. Seharusnya Sunardi selaku dokter berpikirlah, ya kan, agar dia tidak terlibat di dalam kasus terorisme, ataupun dokter-dokter yang lain selain Sunardi, almarhum Sunardi, agar tidak mengikuti jejak-jejak yang buruk ini. Karena apa? Dokter itu diangkat sebagai dokter melalui sumpah profesi, di mana tugasnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menyembuhkan kepada banyak pihak, terutama kepada orang-orang yang menderita sakit, kan itu dia. Bukan malah menjadi orang yang terlibat di dalam kasus terorisme, di mana di dalam kasus terorisme ini juga memakan banyak korban, bahkan ada korban yang meninggal selain dari korban-korban yang terluka. Dan di dalam kasus-kasus terorisme ini, seperti kasus Sunardi ini, di mana profesi-profesi dokter, orang tidak banyak menyangka bahwasanya akan terlibat di dalam kasus terorisme. Inilah yang disampaikan oleh Presiden sebelumnya,
agar berhati-hati kepada para penceramah-penceramah radikal ataupun pemberi-pemberi informasi radikal. Dan kasus-kasus terorisme ini bukan cuma kasus Sunardi yang istilahnya orang tidak bisa berpikir bahwasanya kok bisa terlibat, dia kan dokter kan gitu. Selain dari dokter ada lagi profesi seperti penceramah yang terlibat di dalam kasus terorisme. Dan ini di dalam kasus penceramah terlibat dalam kasus terorisme ini, oknum-oknum dari penceramah yang terlibat dalam kasus terorisme ini kan banyak masyarakat tidak menyangka dia orang baik, dia penceramah. Masa terlibat terorisme kan itu? Orang berpikir seperti itu. Seharusnya kan ini di dalam zaman modern ini, di mana informasi terbuka, di mana penyebaran paham-paham radikal semakin tersebar luas, maka sama-samalah kita menjagakan itu dia. Maka terhadap kita semua supaya berhati-hati lagi terhadap paham-paham radikal ini, karena paham-paham radikal dan terorisme ini tidak mengenal siapapun, tidak mengenal jabatan apapun, tidak mengenal profesi apapun. Paham-paham radikal bisa terpapar kepada siapapun, termasuk seperti Sunardini yang merupakan profesi dokter, di mana banyak orang tidak bisa menyangka bahwasannya Sunardi terlibat di dalam kasus terorisme. Bahkan ada juga di dalam oknum penceramah terkena paham radikalisme, di mana seharusnya oknum-oknum penceramah ini seharusnya memberikan edukasi ataupun ceramah-ceramah yang menyejukkan, ceramah-ceramah yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum agama. Ini malah penceramah, oknum penceramah ini mengedukasi para jemaahnya ataupun para pendengarnya menjadi seorang terorisme. Seperti kasus Ustadz Fahri Okbah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terorisme. Baru Ustadz Ahmad Jain An Niaja merupakan penceramah, oknum penceramah yang terlibat di dalam kasus terorisme. Berikutnya Ustadz Anung Al Ahmad merupakan oknum penceramah yang terlibat di dalam kasus terorisme. Dan ketiga penceramah ini merupakan petinggi-petinggi di dalam organisasi terorisme. Petinggi-petinggi dari pengurus organisasi jaringan terorisme dan mempunyai peran penting. Dan bukan cuma oknum penceramah juga, bahkan oknum kader partai pun terlibat di dalam kasus terorisme, seperti kadernya Partai Umat yang beberapa hari yang lalu terkena jaringan terorisme, ditangkap oleh Densus 88. Memang seruan daripada Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu memang harus kita laksanakan. Informasi-informasi mengenai paham-paham radikal, apabila ada oknum yang menyebar paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan prinsip berbangsa dan bernegara, sebisanya harus dilaporkan agar bisa mencegah terjadinya penyebaran paham-paham radikal ini lebih meluas lagi. Paham radikal di Indonesia memang sudah sangat-sangat kuat, dan ini harus kita bersama-sama mencegahnya agar tidak terjadi lagi paham terorisme ini kepada instansi ataupun pekerjaan yang lain. Itulah kita harus sama-sama menjaga. Terorisme adalah musuh bangsa, musuh bersama, harus segera diberhentikan dan dicegah. Kesatuan dan persatuan bangsa itu merupakan hal yang harus kita jaga. Sekian, terima kasih.
It's caught in the crossfire.